Assalamualaikum, salam rahayu, selamat pagi. Di kehidupan kita, terutama di internet, itu saya kira apa ya, banyak ketidakadilan yang diterapkan justru oleh umat. Ini umat-umat yang bisa dibilang tertipu atau kurang teliti gitu loh. Terutama apa, dalam melihat seorang ulama, dalam melihat seorang kiai. Pokoknya banyak ketidakadilan yang itu ditimbulkan oleh umat, terutama orang yang sudah terjebak semacam itu. Selama ini ya, kalau kita melihat itu ya, kalau ulama itu pasti labelnya kan bersorban, jubah, semacam itulah. Bajunya semua harus putih semua gitu kan. Mungkin karena mengikuti kesunahan lah atau apalah gitu loh. Tetapi dalam memandang orang itu kadang kita tuh menyepelekan hanya karena dia tuh hanya pakai peci hitam, pakai baju biasa, pakai celana, bahkan celana ala-ala barat. Itu disepelekan. Dan banyak juga hal-hal yang membuat orang menyepelekan itu diawali oleh orang-orang yang sebenarnya dia tuh bukan ulama, dia tuh belum ulama, hanya bermodal sorban dan lain sebagainya, yang identik dengan saat orang publik melihat itu ulama, mereka itu apa? Merendahkan orang-orang tersebut. Orang yang aslinya ulama hanya karena bajunya itu tidak menggunakan gaya-gaya ulama. Kalau orang itu mudah tertipu hanya dengan label baju dan lain sebagainya, apalagi pasti di pikiran mereka tuh, oh ulama itu pasti berdalil, pasti mendalil setiap dia bicara. Enggak juga gitu loh. Kadang kita tuh apa ya, terlalu kaku untuk menilai seseorang bahwa dia ini ulama. Kalau misalkan hanya pokoknya modal dalil dan lain sebagainya, ya mudahlah. Cukup saya hafalkan banyak dalil, setiap saya bicara di atas atau di depan orang banyak saya berdalil. Apalagi saya pakai baju yang wah, ya itu ulama gitu. Enggak juga. Anda akan mudah tertipu. Itu bisa juga berbaju semacam itu. Dia niru-niru ulama yang asli itu juga bisa. Apalagi misalnya ada orang ulama kok cuma dongeng gitu, ada yang bicara seperti itu kan. Yaitu karena dia sendiri yang tidak paham dibicarakan orang itu tuh apa. Padahal itu juga satu ilmu hidup, ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan tuh mahal nilainya loh. Kalau orang itu berbicara hanya pakai dalil saja, dia tuh seperti copy paste. Tapi kalau di-compare dengan berbagai macam, dianggap itu dongeng, ya itu kesalahan berpikir. Apalagi ulama berbicara soal ekonomi, soal sejarah dan lain sebagainya, itu bagi orang-orang yang kaku itu menganggap ini bukan ulama gitu loh. Ya katrok saja orang begitu. Padahal ilmu ekonomi juga bagian dari apa coba? Islam juga mengajarkan. Sejarah dan lain sebagainya itu juga mengajarkan. Apalagi ilmu hidup itu tidak ternilai. Nggak ternilai gimana toh? Orang pinter dalil pun, bisa dalil pun, kalau dia menjalani hidupnya itu dia tuh terasa berat, bermasalah. Jadi dia tuh memakai dalil itu belum tepat gitu loh. Bukan dalilnya yang salah, orangnya. Nah ini dia ada satu video dari Kiai Imaduddin yang terbaru, ujian Kiai Imaduddin Gus Yahya Stakuf dan Kiai Said. Dua tokoh ini sering banyak disalahpahami oleh mereka. Orang-orang yang berpikirnya itu kaku dalam melihat seseorang itu ulama atau bukan. Gus Yahya itu ya, kalau saat ceramah itu kan dalilnya nggak banyak. Tetapi banyak hal yang setiap dia itu bicara, saya belum pernah berpikir sampai di situ, tapi dia sampai. Itu loh. Itu banyak saya temukan saat dia itu ceramah. Begitu juga dengan Kiai Said. Makanya ada bahasa di Jawa itu kitab teles, kitab garing. Anda pahami dah, Anda itu maknanya apa? Pakai udeng-udeng segala macam. Ini saya pakai udeng-udeng ini, pakai jubah, karena kita lagi melawan banyak orang-orang yang hanya bermodal jubah, bermodal imamah, tanpa ilmu. Karena kalau di Nahdlatul Ulama, orang-orang pinternya yang ngalim-ngalim itu lebih seneng pakai peci hitam, pakai sarungnya sarung BHS juga dapat dikasih bupati, udah 3 tahun dipakai terus, tidak menunjukkan kealiman dari segi pakaian. Ini ajaran Wali Songo sebenarnya. Saya pun biasanya pakai peci hitam, pakai batik, pakai celana,
Tapi sekarang bahaya. Saya lihat ulama-ulama NU zaman dulu di foto-foto kenangan Nahdlatul Ulama tahun 39 di Banten Muktamar, semuanya pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban gede-gede. Sekarang orang-orang alim di PBNU itu yang pakai peci, pakai celana doang, alfiahnya ngelotok, hadisnya hafal banyak, bukan hanya ilmu fikih, usul fikih, bahkan mungkin sudah balaghu rutbatal ijtihad, tapi dalam pakaian biasa-biasa saja. Itu akhlak bagus. Apalagi kayak guru kita bersama Gus Baha, pecinya udah miring, rambutnya kelihatan, digulung. Itulah ulama Nahdlatul Ulama yang penuh ketawaduan. Tapi orang-orang awam ternyata salah zaman sekarang dalam menilai. Disangkanya kalau orang sudah pakai imamah, kalau dia sudah pakai jubah, kalau dia sudah pakai sorban besar, dia ulama besar. Orang awam tidak tahu, tidak bisa mengukur bagaimana kealiman seorang ulama. Akhirnya para ulama-ulama yang tidak memakai pakaian ulama tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Sedang semuanya kurang alim apa Gus Yahya Sakuf, tapi pakai celana, pakai baju biasa, pakai pecinya hitam, disangkain bukan orang alim oleh orang-orang awam. Yang tahu kealiman Gus Yahya cuma para ulama, sedangkan para ulama sedikit, orang awam banyak. Kiai Said Aghil Siraj pakaiannya biasa-biasa saja. Sekarang jadi banyak orang-orang awam yang mengidolakan orang yang hanya bermodal jubah, orang yang hanya bermodal imamah. Maka harus ada sebuah pemikiran juga bahwa kita memang harus tawadhu. Itulah ajaran dari Wali Songo, bukan hanya tawadhu dalam menyembunyikan ilmu para Wali Songo. Wali Songo pun tawadhu dalam menyembunyikan nasabnya yang mulia. Kiai-kiai kita, Kiai Luqman Al-Hakim, saya todong tadi, nasab kiai coba kemana? Gelagapan, nggak tahu, belum pas. Itu kenapa? Karena memang tidak biasa kita orang Nahdlatul Ulama, murid-murid Wali Songo berbicara nasab, walaupun nasabnya sahih, jiddan. Orang-orang yang bernasab palsu akhirnya yang dimuliakan, orang-orang yang tidak nyambung akhirnya yang dihormati, yang berhak akhirnya disepelekan karena tidak pandai di dalam mengiklankan diri, tidak pandai dalam marketing. Kiai-kiai NU alim. Kalau saya lagi rapat LBM, Lembaga Bahsul Masail PBNU, saya diem aja. Kenapa? Cukup sudah diwakili oleh kealiman para teman-teman di Lembaga Bahsul Masail. Orangnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang itu cucunya Mbak Khalil nggak pakai peci, datang ke PBNU, Lembaga Bahsul Masail, nggak pakai peci. Tapi kalau sudah bicara tentang kitab kuning, bicara tentang albiyah, bicara tentang qawaid al-fiqhiyah, bicara tentang ilmu balaghah, rata habis semuanya. Inilah Nahdlatul Ulama, kaya akan orang-orang alim, orang-orang ikhlas, orang-orang yang betul-betul berjuang demi agama, walaupun tanpa namanya disebutkan. Kebaikan ini tidak boleh hilang. Saya yakin para orang-orang awam,
bangsa Indonesia sampai hari ini beragama dengan benar, tidak ada bengkok dalam beragama, karena punya guru, para ulama-ulama yang ngajar di pesantren, yang ngajar di masjid, yang ngajar di musalla, yang ngajar di surau-surau, menasah dengan cinta dan keikhlasan, sehingga yang tumbuh dari hati sampai kepada hati, yang muncul dari keikhlasan akan berbuah barokah. Jangankan yang alim di Indonesia, orang-orang awamnya taat menyembah kepada Allah Subhanahu. Inilah ajaran kebaikan Wali Songo yang penuh dengan kebarokahan. Ajaran kesucian Wali Songo dan kebarokahannya yang sudah muntasyar, yang sudah terbukti, tidak boleh dikalahkan dengan ajaran agama dalam bingkai marketing belaka, dalam bingkai kedustaan, dalam bingkai cerita-cerita fiksi, dalam bingkai ketidakikhlasan. Ki melongo-melongo ki apa jalan nih? Apa turung timai kue? Hah? Emangnya teka merene pengen kue? Teka merene harap ngaji apa pangan kue? Atuh sadek ngaji maju ngomong-ngomong kue. Ngaji ngomong-ngomong kue. Ki ibu-ibu ngelonjor nang apa sih kile? Jere Kiai Mustafa, Kiai ngomong Jawa bae. Jawa sing Banten memirip karo Jawa Pemalang. Lamun Jawa Banten digawa ning Jogja mbeke dikeguyu. Tapi lamun digawa Pemalang mah 11-12 kaya nggih. Nggih ta mboten? Understand? Ku bisa ibu-ibu bahasa Inggris. Jere orang ngerti. Ana Bansur Gagah Perkasa. Wis kuliah S1 lulus bahasa Inggris. Sing ngerti cuma I love you, I love you, you love me, kita berdua lap-lapan. Liane orang ketemu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ajaran Wali Songo dari semua segi aspek keislaman harus dipertahankan oleh pewaris ideologis, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran, dari mulai PWNU, dari mulai PCNU sampai kepada MWC dan ranting-ranting, bentuk sebuah kajian apa dulu di daerah Pemalang yang diajarkan oleh kiai-kiai Pemalang zaman baheula, bagaimana cara beragama, bukan hanya agama dari sisi aspek fikih dan tauhid, tapi dari budaya-budaya masyarakatnya seperti apa zaman dahulu yang diwarisi dari Wali Songo. Jangan sampai dihilangkan, karena ajaran Wali Songo sudah terbukti membawa kebarokahan, toleran, moderat. Dalam abad kedua ini PBNU mencanangkan membangun merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat, membangun peradaban. Apa aja? Merawat jagat, membangun peradaban. Kita tinjau ulang fikih-fikih yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang barokah itu, yang sudah 1000 tahun, yang sekira sudah tidak
cocok lagi dengan zaman kita hari ini, maka bisa kita tahqiqul manab kembali, kita verifikasi relevansinya dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syarat-syarat ijtihad. Yang boleh melakukannya adalah mereka yang qad balagha rutbatal ijtihad, qad tawaffara syurutul ijtihad fi, dia sudah bisa nahu sorobnya daqiq, ilmu balaghanya daqiq, qawaid fikihnya daqiq, usulul fikihnya daqiq, ulumul tafsirnya daqiq, ulumul hadisnya daqiq. Kemudian dia sudah banyak membaca kitab-kitab ulama sebelumnya sebagai presiden. Kemudian dia menyimpulkan dengan kesimpulan baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Itu yang sedang dipikirkan Nahdlatul Ulama untuk menyongsong peradaban baru Nahdlatul Ulama di abad kedua NU, agar NU tidak ketinggalan zaman. Karena ulama-ulama NU luar biasa. Di pondok-pondok pesantren, para ulama-ulama kita ini kalau ada di Timur Tengah udah luar biasa, tetapi mereka tawadhu, mereka warai, hanya mengajarkan kitab-kitab yang sudah ditulis ulama. Mereka sudah bisa menulis kitab, tapi banyak dari mereka yang enggan menulis kitab. Mereka banyak yang pandai menulis syair-syair Arab, tapi mencukupkan di dalam cara menyelesaikan kesimpulan yaktafi bima kana fi kutubit turas, yang nanti mungkin hari ini masih cocok, tapi 10-20 tahun lagi ini mungkin sudah ketinggalan zaman. Karena apa? Karena teknologi semakin cepat meninggalkan peradaban-peradaban lama, sementara kitab-kitab kita ini tidak bisa menjawabnya kalau tidak ada verifikasi relevansi lagi daripada ilat-ilat fikih yang ada, kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan, maka nanti akan ada kekosongan hukum. Oleh karena itulah, ayo Nahdlatul Ulama dari mulai PWNU, PCNU, kita persiapkan generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama yang mampu untuk membaca keadaan hari ini, tapi juga dia bisa membaca keadaan di masa yang akan datang.